Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Di video kali ini saya akan membahas model pembelajaran discovery dan inquiry. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah bisa hadir untuk pertemuan kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semangat untuk melaksanakan perkuliahan. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan materi berikutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek dulu presentasi yang ada hari ini. Kalau nanti ajukan mana Naila, kemudian Lela. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini ya. Jadi hari ini teman-teman semua kita akan membahas satu materi yang sangat menarik, yaitu model discovery learning dan inquiry learning. Saya ingin mengajak teman-teman semua ya untuk menjawab dulu satu kuis ya di Mentimeter namanya. Nanti kuis. Nanti teman-teman silakan masuk ke link, nanti akan saya bagikan. Ya. Nah teman-teman semua, nanti di Mentimeter itu ya diisi ya, itu ada kuis ya Mentimeter. Jadi silakan sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Nah jadi teman-teman hasilnya adalah seperti itu ya, yang tampak di layar gitu ya. Jadi jawaban kalian ada nampak di layar. Yang menjawab B mungkin jawaban B ada 7, yang lainnya ada 3 ya. Jadi itu hasilnya. Nah, sub CPNK pada pertemuan kali ini adalah kelima ya di LPS Bapak, yaitu mahasiswa mampu mendesain pembelajaran dengan model pembelajaran discovery dan model pembelajaran inquiry. Ini ada dua tema besar, yaitu model pembelajaran discovery dan inquiry. Coba kita lihat, itu tujuannya ada 3. Pertama adalah menjelaskan pengertian model discovery ini dan inquiry. Kemudian yang kedua menunjukkan sintaksnya, itu adalah langkah-langkahnya. Dan yang ketiga mendesain pembelajaran dengan model discovery ini dan inquiry ini. Pada selanjutnya coba lihat ini apa sebetulnya yang dimaksud dengan discovery dan inquiry ini. Teman-teman perhatikan, jadi yang dimaksud dengan model discovery ini adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip. Jadi menemukan sendiri konsep atau prinsip. Ya, kunci yaitu menemukan sendiri. Ini saya kasih info dan menemukan sendiri. Berbeda dengan inquiry. Jadi model pembelajaran yang berpusat pada pertanyaan. Jadi kalau inquiry ini awali dari pertanyaan. Jadi sama-sama ingin menemukan, tapi fokusnya kalau yang discovery itu menemukan sendiri. Kalau inquiry ini awali dari pertanyaan. Dan sebenarnya ya bagaimana tadi dengan pertanyaan langkah-langkah atau sintaks pembelajarannya. Jadi di sini ada beberapa langkah atau sintaks di sini. Kalau dalam belajar itu sintaks ya namanya. Ini langkah-langkah ini adalah sintaks. Tahapan kalau istilah pendidikan sintaks. Pertama, yang discovery learning langkahnya adalah stimulation. Stimulasi ini memberikan stimulasi. Ya, stimulasi. Kemudian yang kedua ada problem assessment. Jadi pernyataan tentang masalah itu. Ya. Apakah siswa itu misalkan stimulasi di dalam bayangan kita itu kan ada orang ya, ada seseorang yang rajin
ada dua kategori. Kemudian langkah yang kedua, yang kedua itu, nah, problem assessment, berarti dibikin suatu problem assessment sejauh mana pentingnya sholat itu untuk umat muslim. Nah, ya. Kemudian yang ketiga ada data collection. Siswa atau peserta didik disuruh untuk mencari dari buku, dari jurnal, dari bacaan-bacaan yang terpercaya vital, ya, atau hadis, ya. Tuh. Kemudian yang keempat itu data prosesing, berarti memilah-milah data itu, ya. Kemudian mungkin nanti diproses, diklasifikasikan, ya, diolah misalnya. Kemudian verification, ya, diverifikasi. Tadi katakanlah ada satu kasus misalkan, berarti kalau begitu sholat itu adalah penting, begitu. Kemudian yang terakhir, ya, yang keenam adalah generalisasi itu sebagai kesimpulan masing-masing tadi. Jadi menyimpulkan masing-masing, menemukan sendiri. Jadi ini discovery ini sangat relevan dengan filsafat konstruktivisme. Yang pertama, yang kedua, ya, model inquiry learning. Ini juga sama, ada 6 tahapan. Orientation, ya, kemudian formulating problem, ya. Jadi ada masalah. Nah, ini berangkat dari pertanyaan. Katakanlah di materi yang lain ada tentang zakat. Sejauh mana peranan zakat, karena seperti itu, dalam memberantas kemiskinan di kalangan umat muslim, ya. Jadi dari pertanyaan itu berangkatnya. Kemudian yang ketiga, hipotesis. Nah, bikin sebuah hipotesis. Zakat merupakan ibadah yang sangat penting untuk umat Islam, ya. Itu pertanyaan penting itu dibuktikan nanti di yang ke data collection, ya. Dicari ini sumbernya dari mana, bahannya dari mana, kemudian kitab atau dalilnya seperti apa. Itu. Kemudian yang kelima, data analisis, dianalisis. Dianalisis ini sumbernya relevan atau tidak, kemudian pendapatnya sejauh mana referensinya, ya, dari berbagai sumber. Kemudian yang keenam adalah conclusion. Nah, jadi ada 6. Nah, sekarang teman-teman mencoba mensimulasikan, ya, sintak ini. Tadi kita sudah membagi kelompoknya menjadi 2, yang sebelah sini discovery learning, dan yang sebelah sana adalah inquiry learning. Silakan. Jadi gimana cara tentang pelajaran bahwa sholat bukan sekedar dua dan sarana komunikasi dengan Allah yang membentuk akhlak dan Baik, teman-teman, kita tadi sudah mendiskusikan, ya, 2 model yang sangat penting, yaitu discovery learning, ya, ini, dan inquiry learning. Nah, silakan sekarang perwakilan dari kelompok A untuk sedikit menyampaikan ringkasan apa yang menjadi inti dari tadi model pembelajaran discovery learning ini. Silakan. Setelah kami baca, kami menemukan bahwa sholat bukan sekedar ritual, melainkan sarana komunikasi dengan Allah yang membentuk akhlak dan ketenangan jiwa. Oke, nah sekarang kelompok 2, ya, kelompok 2 silakan menyampaikan inti pokok dari apa yang didiskusikan. Yang disampaikan oleh Pak Disli, ya. Silakan. Dari hasil diskusi tadi, dari kelompok kami menyimpulkan bahwasannya zakat bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga merupakan instrumen pemerataan sosial dan ekonomi umat. Nah, tadi teman-teman semua sudah mendiskusikan, ya, baik kelompok 1 atau kelompok 2, ya, tentang discovery learning dan inquiry learning. Dan pada intinya, sini kita lihat, kalau discovery learning ini adalah, ya, contohnya tadi siswa itu bisa menemukan makna kenapa kita harus sholat, maknanya, jadi menemukan sendiri dalam artian dalam apa,
kontrol atau bimbingan dari guru. Nah, kalau yang tadi, kalau di contohnya lain tadi kan tentang zakat. Ya, jadi zakat. Jadi menyelidiki atau meneliti mengapa zakat itu penting. Misalkan tadi untuk kelompok 2. Ya. Nah, jadi itu inti dari dua model itu. Nanti kalau kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Jadi perbandingan dua model ini, ya, pertama dari aspek definisi. Ya, jadi kalau discovery learning, jadi proses belajar di mana siswa menemukan sendiri konsep. Kata kunci ya, menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui ya pengalaman belajar yang dibimbing. Jadi jangan dibiarkan dalam kontrol kita sebagai seorang guru bimbing. Kalau yang kedua, inquiry learning ini adalah proses belajar yang dimulai dari pertanyaan. Ada pertanyaan, ya, kemudian jangan melebar ke yang lain, fokus ke pertanyaan itu. Nah, di sini ya. Dan yang kedua, fokus utamanya di sini penemuan konsep. Kalau yang tadi yang inquiry, siswa menyelidiki, jadi meneliti sendiri. Nah, peran guru di sini adalah sebagai fasilitator yang menyediakan situasi belajar agar siswa bisa menemukan sendiri. Jadi bagaimana kita nanti sebagai seorang guru itu menyediakan fasilitasi agar siswa itu bisa menemukan sendiri. Nah, kemudian yang inquiry learning ini sebagai guru sebagai pemandu dalam proses penyelidikan dan eksplorasi. Jadi di sini tadi kan siswa menggali dan meneliti. Jadi aktivitas siswa di sini mengamati kalau di situ merumuskan masalah gerakan dari masalah, ya. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya Bapak ingin tahu ya nanti perwakilan ya tadi dari setiap kelompok untuk satu kesimpulan saja ya. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada pelajaran ini yaitu model discovery ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya proses menemukan konsep secara mandiri oleh peserta didik, namun tetap dalam bimbingan guru untuk membentuk pemahaman yang mendalam dan juga bermakna. Teman-teman semua ya, jadi kita sudah bisa menyimpulkan tadi ada 2 kesimpulan yang pada intinya bahwa untuk discovery learning ini bagaimana guru ini memfasilitasi siswa agar bisa menemukan sendiri. Kalau inquiry learning itu tugas kita adalah bagaimana membimbing anak agar dia bisa meneliti sendiri. Tapi berangkat dari panduan tadi yaitu adanya pertanyaan. Nah, ini beberapa referensi yang bisa dilihat oleh teman-teman semua. Ya, nanti silakan dicari ya di Google Scholar atau di jurnal yang relevan. Selain ini, gitu ya, ini hanya sebagian saja. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ya kita tiba di penghujung perkuliahan kita ya. Jadi silakan teman-teman nanti kembali seperti tadi mengisi ya kuis di Mentimeter. Nanti saya kirimkan linknya. Silakan dibuka nanti di HP masing-masing dan dijawab ya. Nah, teman-teman, jadi ini jawaban yang sudah dikirim oleh teman-teman semua ya melalui Mentimeter. Jadi sesuai dengan jumlah kita ada 11 orang. Nah, dan jawabannya pun bagus ini ya. Jadi memang yang diharapkan adalah jawaban itu ya sesuai dengan konsep yang telah kita pelajari. Untuk selanjutnya teman-teman, tindak lanjut ya. Kita tadi sudah banyak pelajari materi sebagai tindak lanjut. Nanti proyek teman-teman di rumah mengerjakan membuat satu RPP yang sederhana saja ya. Yang tadi kelompok A, jadi RPP-nya itu berbasis pada discovery learning. Sementara yang kelompok B nanti berbasis pada inquiry learning. Nah, itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah bisa datang ya, belajar, semangat ya. Sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya ya, dalam keadaan
kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum